Halo semuanya, kami dari Pesut FAF dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin menyampaikan hasil penelitian ilmiah kami yang berjudul BASPEK, Beton Abu Sekam Padi Ekonomis, Optimalisasi Limbah Agraris sebagai Alternatif Sumber Silika Tinggi sebagai Sustainable Ultra High Strength Reactive Powder Concrete dalam mewujudkan tujuan Sustainable Development Goals. Pada 25 September 2015, PBB menyelenggarakan konferensi mengenai Sustainable Development Goals atau SDGs dalam menghadapi permasalahan global yang ada. Sebanyak 193 negara menyepakati 17 tujuan. Salah satu diantaranya yaitu mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur yang berada pada poin 9. Fokus pada poin tersebut yaitu membahas pembangunan infrastruktur, antara lain jembatan, bandara, pabrik, gedung, pelabuhan, dan masih banyak lagi yang pastinya akan selalu menggunakan material komposit yang sering kita sebut sebagai beton. Salah satu jenis beton adalah beton UHRSPC. Karakteristik khusus beton UHRSPC diantaranya memiliki kuat tekan 150-250 MPa, memiliki faktor air semen rendah, menggunakan bahan admixture, memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Kelebihan dari beton UHRSPC yaitu memiliki kuat tekan yang tinggi, durabilitas yang tinggi, service life yang lama, dan tahan terhadap korosi. Akan tetapi, beton UHRSPC tersebut juga memiliki kekurangan, yaitu biaya investasi awal yang mahal, penggunaan semen yang tinggi, ketergantungan silika yang tinggi, dan faktor air semen yang sangat rendah. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, salah satu bahan utama penyusun beton adalah semen. Tetapi, apakah kalian tahu? Industri semen merupakan penyumbang karbon dioksida terbesar di dunia. Sekitar 8% karbon dioksida berasal dari industri semen. Dan apabila kita akumulasikan, industri semen tersebut sudah menyumbang karbon dioksida sebanyak 4 miliar ton produksi secara global. Dan di Indonesia sendiri, sudah ada 113 juta ton produksi semen. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi pencemaran tersebut? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, total produksi padi tahun 2019 di Indonesia mencapai 54,6 juta ton. Dan di dalam hasil panen tersebut, terdapat setidaknya 30% limbah sekam padi yang tidak terpakai. Lalu, untuk apa sekam padi tersebut? Berdasarkan data penelitian Sun Hongkang tahun 2018, kita bisa mendapatkan silika dari hasil pembakaran sekam padi pada suhu tertentu. Terdapat 3 jenis variasi abu sekam padi yang didapatkan dengan treatment yang berbeda-beda. Treatment pertama merupakan abu sekam hasil pembakaran tanpa variabel kontrol di suhu 400 derajat Celcius. Treatment kedua merupakan abu sekam padi hasil pembakaran pada suhu 600 hingga 700 derajat Celcius tanpa didinginkan. Sedangkan pada treatment yang ketiga, abu sekam padi didapatkan dari pembakaran pada suhu 600 hingga 700 derajat Celcius yang setelah itu didinginkan terlebih dahulu. Ketiga abu sekam padi tersebut juga memiliki kandungan silika yang berbeda-beda. Setelah itu, ketiga jenis abu sekam padi tersebut kami coba bandingkan dengan silika fume dan quartz powder. Dan hasilnya pun cukup mengejutkan, karena kandungan silika yang terdapat pada abu sekam padi tidak berbeda jauh dengan kandungan silika yang terdapat pada silika fume dan quartz powder. Setelah itu, kita akan membahas tentang budget plan. Berdasarkan rencana anggaran biaya yang telah kami buat, biaya mix desain beton inovasi BASPEK dapat menekan biaya sebesar Rp440.000 dibandingkan beton UHRSPC biasa. Selanjutnya, kami akan membahas tentang life cost cycle, life cycle assessment, kereaktifan powder pada beton, dan pengaplikasian beton di Indonesia. Berdasarkan data mix design, life cost cycle beton inovasi BASPEK kami dapat menekan biaya hingga Rp442.000, sehingga meminimalisir biaya pembuatan beton. Lalu selanjutnya adalah life cycle assessment. Proses pembakaran sekam padi hanya memerlukan suhu di atas 600 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius dan tidak menimbulkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Kandungan pozolan dari abu sekam padi juga dapat dijadikan sebagai supplementary cementitious material untuk masa depan. Indonesia adalah negara maritim, sehingga wilayah lautan yang dimiliki Indonesia sangat besar, sehingga beton ini sangat cocok apabila digunakan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kandungan garam yang terdapat di air laut. Kandungan di dalam garam tersebut dapat menyebabkan korosi pada tulangan beton. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching.